Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang statistika data berkelompok. Data berkelompok ini biasanya suatu data yang mempunyai nilai-nilai atau data-data yang berjumlah banyak. Maka data tersebut itu akan disajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Biasanya data-datanya itu ada beberapa kelas dan tiap kelas itu mempunyai selang data, jadi data nilainya itu berbentuk interval-interval, jadi ada nilai A sampai nilai B dan dilanjut. Terus tiap-tiap kelas mempunyai frekuensi masing-masing sesuai datanya. Nah, ini contohnya untuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada nilai, biasanya nilainya disajikan dalam bentuk interval. Di sini ada 31 sampai 40, 41 sampai 50, sampai dengan 91 sampai dengan 100. Alhasil untuk tabel ini, tabel distribusi frekuensi ini disusun dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. Masing-masing kelasnya di sini mempunyai frekuensi 2, 3, 5, 14, 24, 20 dan 12. Nah, di sini untuk tabel distribusi frekuensi kita harus mengenal beberapa istilah di dalamnya. Di sana ada istilah batas bawah. Batas bawah itu adalah batas untuk setiap kelas yang nilainya di bawah yang terkecil. Ini 31. Berarti batas bawah itu untuk kelas pertama adalah 31, untuk kelas kedua itu 41, untuk kelas 3 itu 51, untuk kelas 4 61, ini 71, 81 dan 91. Jadi batas bawah itu adalah batas terkecil atau nilai terkecil dari masing-masing kelas. Terus untuk batas atas itu berarti nilai terbesar dari setiap kelas. Berarti untuk kelas pertama ada 40, untuk kelas kedua ada 50, untuk kelas ketiga ada 60, untuk kelas keempat 70, kelas 5 80, kelas ke-6 90 dan kelas ke-7 ada 100. Nah, selanjutnya ada istilah tepi bawah. Apa itu tepi bawah? Tepi bawah itu adalah batas bawah dari setiap kelas dikurangi 0,5. Misal, untuk kelas 1 berarti tepi bawahnya itu adalah 31 dikurangi 0,5. Artinya tepi bawah untuk kelas ke-1 adalah 30,5 gitu. Terus untuk kelas kedua berarti 40,5. Untuk kelas 3 50,5 dan untuk kelas seterusnya sama, tinggal dikurangi 0,5. Jadi intinya tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Untuk tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Jadi berarti untuk kelas ke-1 batas atasnya adalah 40 ditambah 0,5, jadi 40,5. Untuk kelas kedua berarti 50,5. Untuk kelas 3 60,5 dan seterusnya. Gitu. Terus untuk banyak kelasnya untuk tabel distribusi frekuensi ini tinggal hitung aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak kelasnya ada 7. Terus untuk panjang intervalnya, pasti setiap kelas mempunyai panjang interval yang sama. Bagaimana cara menghitung panjang interval? Panjang interval itu misal kelas 1, 31 sampai 40 kan ya. Berarti 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti ada 10 nilai, artinya panjang intervalnya ada 10. Pasti untuk satu tabel mempunyai panjang interval yang sama. Untuk kelas 2 juga pasti panjang intervalnya 10 sampai dengan kelas ke-7 pasti panjang intervalnya ada 10. Jadi untuk satu tabel pasti dia mempunyai panjang interval kelas yang sama. Untuk tabel ini panjang kelas intervalnya ada 10. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilai tengah? Nilai tengah dari suatu kelas. Nilai tengah ini rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi ini rumus untuk nilai tengah.
Berarti untuk kelas pertama nilai tengahnya adalah batas bawahnya 31 ditambah batas atas 40 dibagi 2. Berarti 31 ditambah 40 dibagi 2. Artinya 31 tambah 40, 71, 71 bagi 2 berarti nilainya adalah 35,5. Nah, gitu. Untuk kelas kedua sama ngitungnya gitu, berarti 41 tambah 50 dibagi 2. Berarti 91 bagi 2 kita punya 45,5. Untuk kelas ketiga kita punya 51 tambah 60 dibagi 2 nilainya 55,5. Terus ini 65,5. Terus yang ini berarti kita punya 75,5. Untuk yang ini kita punya 85,5. Dan untuk kelas terakhir kita punya 95,5. Ya, begitu.